Oke guys, selamat malam ya. Hari ini hari Rabu nih, tanggal 5 Oktober jam 6 sore ya guys ya. Masih sore ini saya juga baru pulang kerja, habis mandi karena di luar hujan begitu. Ya, kita akan membahas saham ya dari dunia persawitan nih ya, yaitu TAPG. Nah, ini juga merupakan saham requestan begitu ya. Dimana saya juga memang pemegang saham ini begitu. Oke, ini bergerak TAPG ya, atau Triputra Agro Persada ya, bergerak di bidang perkebunan sawit guys, dan industri industri pengolahan sawit ya. Ini kemudian eh, didirikan tahun 2005, ini cukup muda ya guys ya, cukup muda. IPO-nya 2021 guys, tahun lalu begitu. Jumlah saham yang beredarnya 19,85 dengan kapitalisasi 13 triliun, ini bagus ya. Kemudian pemegang sahamnya masyarakatnya 14%. Nah, ini tapi dia tidak liquid, guys. Jadi pergerakan harga sahamnya cenderung nggak ramai begitu ya. Itu. Nah, nanti kita lihat untuk fundamentalnya guys, worth it atau enggak. Ini nama-nama dewan komisarisnya, direksi, kemudian income-nya kebanyakan dari minyak sawit dan ini kelapa sawit. Adapun juga tandan buah segar dan karet. Karet tapi cuma sedikit ya porsinya. Untuk pergerakan harga sahamnya ya, semenjak IPO cenderung sideways guys ya, cenderung sideways ya. Langsung aja kita lihat untuk fundamentalnya. Oke, sorry guys, ada gangguan sedikit, kita lanjutkan ya. Kita lihat fundamentalnya guys. Di sini laba bersih ya yang dapat diatribusikan ke entitas induknya. Untuk kuartal 2 ini dia cukup bagus ya guys ya, artinya ada peningkatan daripada kuartal 1 ya, yang hanya 874 miliar ya. Di kuartal 2 ini dia naik sebesar 906 miliar. Jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021-nya, dia naik gede ini guys ya, 4 kali lipat ya, hampir 5 kali lipat sih ya. Begitu di kuartal 2 2021-nya dia 263 miliar. Kemudian dia di kuartal 2-nya 2022 sebesar 906 miliar guys. Untuk dari segi laba bersih ya, itu nggak ada masalah karena memang mengalami peningkatan ya, baik secara year to date ya, ataupun QNQ begitu ya, dia mengalami kenaikan guys. Nah, untuk IPS-nya 45 ya, ini terakhir, pernya 14 kuartal. Kita cek nanti yang anualisnya. Untuk ROE 10,3 kali 2 20%. Ini bagus ROE-nya guys ya, masih sangat worth it banget ROE-nya ya. Di atas 20% itu bagus, di atas 30% itu istimewa guys. Itu. Jadi dari segi fundamental sih ya naik ini guys di kuartal 2-nya. Makanya kemarin ketika laporan keuangan kuartal 2-nya ya, dia sempat naik gede karena memang uh, fundamentalnya oke. Dia sempat menyentuh di harga 700-an guys. Kemudian ya banyak mungkin yang take profit begitu, tahu laporan keuangannya bagus, makanya banyak yang take profit ya. Harganya sekarang 670. Hari ini dia naik 1,52%. Kita langsung lihat untuk key statnya guys. Key statnya di sini per 3,68 ya. Kalau dari segi per sih yang 3,68 ini sih masih worth it banget, artinya masih murah ya begitu, sangat-sangat murah sih. Nanti kita lihat potensi dividen yieldnya guys, masih oke atau enggak. Oke, di sini kita lihat untuk IPS tahunannya 179 ya. Oke, langsung aja kita hitung menggunakan kalkulator guys. Intinya kalian, eh, saya sarankan untuk pilih ya emiten-emiten yang fundamentalnya bagus guys ya. Tapi secara sekilas ya ini juga udah bagus sih guys. Kita buka RTI juga di sini, TAPG. Ya, hari ini juga IHSG tadi ada tarikan ke bawah ya, sempat dia naik gede begitu, tapi ada tarikan ke bawah nih. Kita lihat besok aja kayak gimana. TAPG, Kistat, oke.
Ya, karena dia baru IPO ya, barusan IPO, dia pernah tercatat pernah bagian DPR itu 32%, ditambah dengan 43% dibagi dua data guys. Didapatkan rata-rata DPR-nya adalah 37,5. Sekarang IPS anualisnya adalah 179,31 ya, dibagi 100% ya. Oke, dapat dividen 67,24. Ini adalah potensi dividen ya yang akan kita dapatkan di pembagian dividen selanjutnya, dengan asumsi rata-rata DPR-nya adalah 37% begitu ya. Ini 67 per share-nya. Sekarang harganya ada di 670 guys. 670. Iya, dapat 10% dividen yield-nya ya. Ini gede banget sih. Kalau menurut saya sih, lihat dividen yield yang begini ya di harganya 670 sih masih worth it guys. Ya. Kenapa? Karena memang di atas reksadana begitu loh. Yang hanya 4%. Ini 2 kali lipatnya, bahkan lebih begitu loh. Ya. Jadi menurut saya memang untuk TAPG ini sangat worth it untuk kalian yang cirinya tipenya tipe investor begitu, investasi jangka panjang begitu ya. Kita tinggal tunggu dividennya aja begitu ya. Nah ini kan ada kuartal 3 dan kuartal 4, kalau dia bisa menaikkan labanya lagi lebih gede lagi ya, dividen yieldnya bakal berubah lagi guys. Tapi hati-hati karena ini adalah saham komoditas guys ya, kelapa sawit begitu. Kalian harus cek pantau harga minyak sawit, kemudian berita-berita yang beredar apakah ada pelarangan ekspor impor ya begitu atau enggak begitu. Bagaimana kondisi sawit juga, cuaca begitu, ya itu juga harus ya dicari tahu begitu ya. Itu sih guys. Nah jadi dari segi fundamental ini oke ya, nggak ada masalah sih guys. Oke, kita akan lanjut ke analisis teknikalnya guys. Bentar ya, saya buka baru biar saya tidak login ya. Oh sorry ya, nanti saya tutup ya ini ya guys. TAPG saya coba gini aja. Tapi kalau kita lihat dari segi fundamentalnya yang tadi ya, hanya dari analisis fundamental begitu sih oke ya, worth it ya. Saya pun juga ini hold sudah cukup lama ya, dan memang target saya itu ya dia naik ke 1000 guys. Kita lihat aja nanti ya di tutup tahunnya bagaimana. Nah ini sebelumnya saya menggambarkan support ya di area sini, area 660 sampai 670-an. Ini adalah area supportnya. Ini kita tarik aja guys. Oke, dan dia memang memantul ke atas ya guys ya. Ada tarikan ke atas nih guys. Artinya apa? Artinya sih kalau menurut saya sih ini masih oke ya, karena memang dilihat dari chartnya pun juga menarik karena dia bisa melewati harga 670 ya. Tapi closing ya, closing di 670 begitu ya. Kita lihat besok atau selama seminggu ini apakah dia mampu bertahan di atas 670 atau enggak. Kalau dia mampu bertahan ya dia bakal ke sini area 700-an lagi guys. Jadi kalau kita gambarkan untuk support-supportnya, yang pertama kita pakai trend line. Nah di sini pas di crossing MA-nya guys, ini ya, ya dia ada pantulan sih sebetulnya 630 ya. Itu kemudian ini area support yang pertama ya guys.
Area support yang kedua ada di sini. Kemudian area support yang ketiga di sini. Nah, yang ini kita tarik ke bawah, guys. Nah, seperti ini. 500-an sih ya, area support yang kedua dan ketiga. Tapi saya rasa sih nggak bakal dia bisa tembus dari 630 ini sih ya. Saya yakin banget. Kenapa? Memang karena fundamentalnya masih oke. Banyak investor-investor yang tertarik dengan saham ini begitu loh, karena memang dividen yieldnya masih gede, kecuali kalau memang laporan keuangannya buruk begitu ya, itu bisa jadi dia bakal ke area support kedua dan ketiga, guys. Tapi sejauh ini sih dia masih aman, masih cenderung uptrend ya kalau kita lihat dari monthly begitu. Nah, kemudian area TP-nya di mana? Area TP-nya oke, di sini ya. Ini ada EMA crossing. Nah, di sini 715 ya. Area TP yang pertama, yang kedua di sini 740, guys. Yang ketiga di sini 760-an, 770 ya. Itu, guys, ya. Itu kalau kalian mau swing trader begitu ya, area TP-nya di sekitar 715, 740 dan 770 ya. Tapi kalau kalian yang mau hold saham ini sampai lama begitu sih, ya tunggu aja ya di area sini 900-an lagi. Menurut saya sih ruang geraknya masih ada ya sampai kuartal 2 2022 ini. Nanti untuk ruang gerak di kuartal 3 yang menunggu laporan keuangan. Kalau masih worth it begitu, cenderung mempertahankan net income atau bahkan bisa lebih wow lagi ya, dia bakal tembus ke area resistennya begitu. 3 resisten ini. Ya mungkin sampai di sini aja pembahasan saham pada hari ini. Jangan lupa subscribe ya, guys ya. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.